Tiap kali majikan taruh kaos kaki di ranjang cucian, pasti selalu hilang. Setelah dicari, ternyata ada di tempat pasir Bontot. Majikan heran kenapa bisa ada di situ. Kemudian majikan pasang CCTV. Akhirnya ketahuan deh pelakunya si Bontot. Majikan pun balas dendam. Bontot dihukum, dijadiin pembuangan tisu. Gak puas di situ, majikan prank Bontot pura-pura mau kasih makanan. Gak taunya mau dijadiin lap kaki yang basah kena air. Si Bontot lagi tiduran. Tiba-tiba si Milo datang dan langsung ngajak gelut. Kira-kira si Milo kenapa ya? Udah dipisahin sama majikan pun sama aja. Mereka gelut lagi. Udah kayak Tom and Jerry. Setelah majikan cari tahu, ternyata masalahnya adalah si Milo marah dan kesel karena majikan pilih kasih. Cuma Bontot doang yang disuapin. Sementara si Milo udah pencet bel berkali-kali tapi dicuekin. Majikan mau ajarin kucingnya disiplin kayak tentara. Mereka diajarin tertib dan berhitung. Semua kakak-kakak Bontot berhitung, cuma Bontot doang yang enggak. Bontot pun majikan nasehatin, malah gigit jari majikan. Akhirnya Bontot dihukum. Antri toilet ke bagian paling belakang. Makan pun antri paling belakang juga. Pas tiba giliran Bontot makan, makanannya udah habis. Si Bontot disuruh main game. Nanti kalau menang bakal dikenalin sama betina gemes, kata majikan. Bontot jadi semangat ngegame dan dia pun menang. Tapi kok malah dikasih kucing bohongan. Bontot jadi sedih dan galau. Daripada galau bikin jelek, mending potong rambut aja biar ganteng. Wow, bunganya berubah jadi kristal ungu. Seperti biasa, Emon dan majikan lagi berburu batu giok dan kristal berharga. Tiba-tiba majikan lihat ada tali mencurigakan. Majikan pun tarik tali itu dan dapat sebuah box. Pas dibuka, di dalamnya ada 2 batu dan sebuah buku. Ternyata buku itu adalah buku panduan cara mengubah batu menjadi kristal. Majikan pun ikutin step by step yang tertulis di buku. Lalu 2 batu tadi dimasukin ke dalam larutan yang udah diracik. Tapi yang batu putih malah hilang. Ternyata itu cuma garam. Sedangkan yang batu ungu setelah beberapa saat berubah menjadi kristal. Cantik banget ya. Sisa larutan tadi majikan buang ke bunga. Tapi bunganya malah berubah jadi kristal super cantik dong. Sekarang waktunya makan. Kakak-kakaknya Bontot langsung gercep makan. Tapi si Bontot nggak kelihatan batang hidungnya. Majikan pun nyariin kemana-mana. Padahal dia lagi ngumpet di atas. Bontot pun digantung di jemuran biar nggak bisa manjat-manjat lagi. Kalau kamu nggak mau makan, sini mending kamu aja yang aku makan. Majikan sering makan buah persimmon. Cici jadi tahu persimmon adalah buah favorit majikan. Besoknya pas mau berangkat kerja, tiba-tiba ada buah persimmon di dalam tasnya. Padahal di rumah cuma ada majikan dan Cici. Semua jendela juga tertutup rapat. Karena penasaran, majikan coba cek CCTV, tapi ternyata rusak. Majikan tanya Cici, tapi Cici diam aja. Besoknya, majikan pura-pura pergi kerja lalu sembunyi. Dari situ dia lihat Cici keluar rumah. Dan dia lihat sesuatu yang bikin shock. Cici ternyata pergi ke toko buah buat beli persimmon. Dia bahkan pakai uang tabungannya sendiri. Setelah dapat, Cici pulang sambil bawa tas kecilnya. Sampai rumah, majikan cek tas Cici. Dan bener aja, ada buah persimmon. Majikan terharu banget dan makin sayang sama Cici. Majikan pengen beli tanghulu buah. Tapi harganya mahal, majikan gak punya uang. Cici yang kasihan sama majikan pun punya ide. Dia bikin sendiri tanghulu pakai buah di rumah. Setelah dipotong-potong, buahnya ditancapkan di tusukan sate. Setelah mendekor buah, lelehkan gula di dalam panci. Lalu lelehan gula tadi diolesin ke buah deh. Sekarang tanghulunya udah jadi. Gimana? Bagus gak hasilnya? Majikan pun ngepost tanghulu buatan Cici di grup chat. Teman-teman majikan pun berbondong-bondong datang. Pengen beli tanghulu buatan Cici. Cici sekarang jadi kaya deh. Pas bangun tidur, tiba-tiba majikan nemu uang di atas kasur. Majikan heran, uang dari mana ini? Besoknya majikan nemu uang lagi. Majikan pun cek CCTV dan ketahuan kalau selama ini si Cici lah yang naruh uang di atas kasur. Majikan yang penasaran diam-diam ngikutin Cici. Sebenarnya si Cici dapat uang dari mana sih? Ternyata si Cici jual lukisan, guys. Jadi uang yang Cici dapat adalah hasil jual lukisan yang digambar majikan. Pinter banget kamu Cici, kucing tapi bisa jualan. Majikan mau ngetes para kucing pakai lem kertas. Kira-kira gimana ya reaksi mereka? Pertama si Cici. Lem kertas itu ditempelin ke kakinya. Si Cici auto berdiri dan lompat-lompat kayak kuda lumping. Kedua si Cipung. Begitu kertas ditempel, dia langsung goyangin kaki sekuat tenaga. Kertas berhasil lepas deh. Terakhir si Koko Gemoy. Pas kertas nempel di kaki, dia berusaha goyangin kakinya tapi kertas gak mau lepas. Terus dia berdiri sambil goyang-goyang. Habis itu majikan tempel kertas di muka Koko. Dia malah jalan mundur-mundur dong.
Teman majikan datang untuk pertama kalinya. Cici langsung nyambut hangat, tapi aneh, dia terus nyiumin temennya, padahal nggak pakai parfum. Mungkin penasaran, atau gara-gara topinya. Cici nggak berhenti liatin sampai majikan tegur. Tapi temennya bilang nggak apa-apa, biarin aja. Majikan keluarin makanan buat temennya. Cici malah jatuhin dong, Cici pun dimarahin. Terus pas teman majikan mau makan lagi, dijatuhin lagi. Majikan marah, itu nggak sopan Cici. Temennya yang ngerasa Cici nggak suka sama dia memutuskan pulang. Tapi pas mau pulang, ada obat jatuh. Ternyata dia lagi sakit. Baru deh majikan sadar, Cici jatuhin makanan karena itu coklat beralkohol. Ternyata Cici cuma mau lindungin tamu yang lagi sakit. Tanggal 20 adalah ulang tahun Cici yang keempat. Tapi majikan bokek, jadi nggak dirayain. Cici sedih, ulang tahunnya jarang dirayain. Sementara kucing lain sering dirayain. Cici jadi nggak semangat deh. Padahal kali ini majikan udah siapin dekorasi buat rayain ultah Cici. Majikan juga siapin kue ulang tahun yang lucu. Hasil dekorasinya pun bagus banget. Cici senang dapat kejutan. Bahkan ada boneka kaktus yang joget sambil nyanyi happy birthday. Cici yang gak nyangka cuma bisa bengong. Belum selesai sampai di situ. Majikan juga kasih hadiah aksesoris dan baju cantik buat Cici. Banyak banget. Cici akhirnya senyum lebar. Ucapin selamat ulang tahun buat Cici dong teman-teman. Majikan kasih tantangan lagi buat para kucing. Kali ini mereka harus lewat di celah-celah kosmetik majikan. Pertama si Cipung. Dia malah melengkungin badan biar makin ramping. Seperti biasa dia lewat di pinggiran. Dan berhasil. Kedua si Cici, walaupun gak seramping Cipung, tapi dia pintar, dia lewat dengan cara zigzag, dan berhasil juga. Majikan bangga dengan Cici. Tiba giliran Koko, tapi dia lesu gak semangat karena selalu gagal. Cici dan Cipung semangatin Koko, dia pun memberanikan diri buat coba. Tapi si Koko kebingungan, gimana lewatnya ini? Alhasil jatuh semua deh. Si Koko jadi sedih, buat semangatin si Koko. Majikan udah nikah, Oreo nggak boleh tidur bareng lagi. Jadi majikan siapin ruangan buat dekorasi kamar baru Oreo. Pertama dikasih ranjang tidur yang nyaman buat Oreo. Lalu dikasih meja yang didekorasi dengan lampu hias. Setelah itu dikasih lemari bentuk mobilan. Dan stok cemilan kalau Oreo lapar. Dikasih juga aneka ragam baju yang lucu-lucu. Terus dikasih sofa biar Oreo bisa santuy. Udah jadi deh kamar Oreo. Menurut kamu bagus nggak? Komen ya. Para kucing lagi pada makan. Ini si Cila tiap ada kucing yang lagi makan pasti ditabok. Gak cuma si Putih, si Bontot pun kena tabok. Bontot pun ngambek dan pergi. Komen kira-kira kenapa ya Cila begitu? Tapi giliran si Bobon yang makan gak diapa-apain dong. Malah dicium. Duh dasar Cila. Biasanya selalu Bontot yang dibully. Laptop paling kecil, antri paling belakang. Mainan pun paling kecil. Tapi semenjak ada si Pepeo, ponakannya Bontot. Gantian Pepeo deh yang dianaktirikan. Antri selalu paling belakang. Pas mau makan udah dihabisin pula. Pepeo sedih dan galau. Tapi jangan khawatir, Pepeo Mimi cucu aja ya. Pepeo pun ceria kembali. Majikan nyiapin hadiah buat fans Emon yang datang ke rumah. Tapi pas mau dikasih, dia nolak. Dia bilang mau minta bantuan aja buat cari kucingnya yang hilang. Jadi kakaknya nggak suka sama kucing dan kucingnya diusir keluar. Majikan dan Emon pun memutuskan untuk bantu. Mereka cari kemana-mana dan pasang iklan kucing hilang. Secara kebetulan kakaknya lewat dan nyuruh adiknya buat berhenti cari kucing itu. Tiba-tiba dari kejauhan Emon dengar suara kucing mengeong. Ternyata itu adalah kucing fansnya Emon yang hilang. Mereka akhirnya bersatu lagi. Dia pun sangat berterima kasih sama Emon dan majikan. Biar dia semangat terus, majikan pun kasih hadiah iPad. Misi kali ini adalah nyari batu akik warna hijau emerald. Karena majikan mau bikinin cincin buat ibunya. Berbagai jenis batu berharga dan unik ditemukan. Tapi majikan belum berhasil nemu batu akiknya. Terus majikan lihat ada lapak orang jualan. Katanya yang ini batu akik. Jadinya majikan beli beberapa deh. Terus pulangnya majikan mampir ke tempat pembuatan cincin. Tapi ternyata itu batu biasa. Semua batu pas dibelah pun sama aja. Majikan kena tipu penjual tadi. Tiba-tiba Emon nunjukin sebuah batu. Pas majikan belah, ternyata isinya batu akik hijau emerald yang majikan cari. Emon dan majikan datang ke tempat tambang batu giok. Majikan sampai nyewa tas. Awalnya Emon nemu benda-benda aneh, bahkan nemu bola kecil warna-warni. Tapi akhirnya Emon berhasil nemu giok berharga. Gak jauh dari situ, Emon nemu lagi batu giok yang lain. Setelah dirasa cukup, majikan mau pulang. Tapi tiba-tiba Emon naik ke atas batu dan mengendus sebuah batu. Pas majikan buka, ternyata ada emasnya. Setelah berburu batu giok, majikan dan Emon pergi ke toko buat jual hasilnya. Wow, ternyata harganya lumayan mahal. Majikan dan Emon dapat duit banyak nih. Setelah dari toko itu, bukannya pulang majikan, malah ajak Emon buat cari batu giok lagi. Kali ini carinya di dalam goa.
Dan lagi-lagi, majikan dan Emon berhasil dapat batu giok banyak banget. Wah, kalau dijual bisa dapat berapa duit ya? Karena sebelumnya berhasil dapetin banyak batu berharga, majikan sampai kebeli rumah baru. Tapi baru aja pindahan, si Emon udah pecahin vas bunga dong. Tapi ternyata di dalam vas itu ada emasnya. Majikan auto nyuruh Emon buat cari harta karun lagi di dalam rumah baru ini. Si Emon mencium aroma mencurigakan. Pas bantalnya dibuka, ternyata ada suatu benda aneh. Pas majikan belah, ternyata ada berlian di dalam benda itu. Terus si Emon ngeong minta makan. Tapi pas diambilin makan, ternyata ada emas cuy di dalam makanan Emon. Selesai makan, Emon merhatiin tempat sampah. Pas majikan cek, ternyata ada emas yang lebih besar lagi di situ. Bahkan ada uang emas juga. Hebat banget Emon. Subscribe kalau kamu pengen kucing kayak Emon. Pas lagi berburu batu giok, majikan dan Emon tersesat. Mereka pun buat tanda SOS biar lebih mudah ditemukan. Mereka kelaparan dan berusaha cari makanan. Lalu mereka nemu semangka. Tapi pas dibuka, udah busuk semangkanya. Lalu mereka nemu kaktus. Pas lagi ambil kaktus, malah nggak sengaja nemu tulang. Ih serem, tulang apaan tuh? Lalu nggak jauh dari situ, mereka nemu kentang. Alhamdulillah. Karena udah kelamaan jalan, majikan kehausan, lalu dia dapat ide buat meras tanah. Dicopotlah kaos kakinya, lalu diperas tanah itu sampai menghasilkan air. Lumayan buat lepas dahaga. Sekarang tinggal masak kentang dan kaktusnya. Tapi tiba-tiba ada sisik ular. Cakepnya. Majikan beli sampah bekas di komplek orang kaya. Pas dibuka ternyata ada gelangnya. Terus ada kotak HP, tapi pas dibuka kosong nggak ada isinya. Tiba-tiba ada suara kucing mengeong. Majikan cari-cari sumber suara. Ternyata ada dogi di dalam plastik sampah. Di kalung dogi itu ada kantung berisi nomor HP. Majikan coba hubungin nomornya. Kemudian datang seorang cewek bawa mobil mewah. Ternyata dia adalah pemilik dogi. Katanya nggak sengaja kebuang dalam plastik. Cewek itu mau kasih mobil sebagai imbalan. Majikan nolak tapi dipaksa. Akhirnya Emon punya mobil guys. Majikan ajak Emon pergi ke rumah temennya yang Sultan. Di rumahnya ada berbagai macam benda unik dan mahal. Juga mainan yang banyak banget. Tapi kemudian Emon bertingkah aneh. Kayaknya ada sesuatu di dalam boneka itu. Pas dibuka bonekanya, ternyata ada kamera tersembunyi dong. Ih, serem banget. Setelah dicek di CCTV, ternyata ada laki-laki aneh yang pasang kamera tersembunyi di rumah teman majikan. Untungnya ketahuan. Semua ini berkat Emon. Sebagai tanda terima kasih, Emon dikasih duit yang banyak banget sama teman majikan. Dan pas majikan sama Emon udah mau pulang, dipanggil lagi dong. Ternyata mau dikasih uang lagi. Emon emang pembawa rezeki. Like kalau kamu suka Emon. Majikan sama Emon lagi main capit boneka. Tiba-tiba adik majikan didorong. Orang itu nyerobot gitu aja, padahal kan majikan duluan yang di situ. Cowok itu pun main dan dapat satu boneka. Sebelum main, majikan minta ditularin energi keberuntungan sama Emon. Dan begitu main, majikan langsung dapat 2 boneka.